Ya, ya, halo. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, bersyukur pada hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk belajar kelas online. Ya, hari ini mata pelajaran housekeeping dengan judul kompetensi dasar menganalisis pembersihan ruang serbaguna atau function room untuk kegiatan formal. Ya, yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian function room. Function room merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh hotel untuk berbagai macam keperluan sesuai dengan kebutuhan pemesan atau tamu, seperti ataupun sebagai tempat untuk melaksanakan pesta yang disebut party. Maka dapat didefinisikan bahwa function room adalah suatu ruangan multifungsi yang biasa digunakan untuk menyelenggarakan rapat, bonus perjalanan, pameran, perjamuan pada periode dengan tujuan tertentu. Poin selanjutnya, ada 3 jenis-jenis function room. Yang pertama yaitu ada meeting room. Meeting room adalah suatu ruang rapat yang dimana memiliki kapasitas yang lebih kecil dengan fasilitas atau peralatan yang lebih sederhana, serta memerlukan tenaga kerja yang lebih sedikit daripada banquet hall. Yang kedua, yaitu conference hall, adalah suatu ruangan dengan jumlah kapasitasnya 500 sampai 1000 orang dengan fasilitas yang lebih lengkap dan memerlukan tenaga profesional yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu ada banquet hall, adalah sebuah ruangan yang memiliki interior khusus digunakan untuk acara jamuan. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis perjamuan. Perjamuan dapat dilihat dari orang yang melakukan pesanan, dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pemesanan dilakukan oleh suatu kelompok, ya. Pihak yang memesan function room merupakan bagian dari kelompok masyarakat tertentu, seperti ikatan profesi, grup musik, dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya pemesanan dilakukan oleh pribadi, ya. Pihak yang memesan function room merupakan pribadi atau perorangan dengan tujuan penyelenggaraan pribadi seperti promosi, acara ulang tahun, acara pernikahan, dan perayaan lain yang bersifat pribadi. Jenis function yang dipesan meliputi ballroom hall dan jamuan koktail. Yang ketiga, ada pemesanan dilakukan oleh usahawan, ya. Biasanya pihak yang memesan adalah seorang usahawan
dengan tujuan dia ingin memperkenalkan usahanya. Nah, jenis function yang dipesan biasanya meliputi konferensi nasional atau internasional. Bisa juga untuk seminar, untuk presentasi atau pameran, atau sebuah produk dan bonus perjalanan. Nah, untuk selanjutnya, dilihat dari cara penghidangan makanan, perjamuan dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya bangket. Nah, bangket ini merupakan bentuk yang paling mewah dari sebuah function. Selain penggunaan ruang dan personal hotel, juga menggunakan peralatan yang banyak dari operasional hotel, ya. Yang kedua ada yang namanya cocktail party. Function yang dilakukan hanya sejam atau 2 jam saja. Pelaksanaan cocktail party tidak menyediakan meja dan kursi, ya. Biasanya hanya ada beberapa meja yang hanya ditempatkan di sudut-sudut ruangan untuk meletakkan piring-piring kotor. Selanjutnya, poin ketiga, ada barbecue, yaitu suatu function yang biasanya ya, makanannya itu dihidangkan dengan teknik dibakar atau di-grill. Oke, lanjut. Dilihat dari topik sidang, ya. Function dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada plenary lecture, yaitu sidang pleno atau paripurna, ya. Biasanya ini merupakan acara ilmiah yang dipresentasikan oleh seorang pembicara tunggal dan dihadiri oleh seluruh peserta dan tidak ada acara ilmiah lain yang pada saat bersamaan, ya. Yang kedua ada yang namanya simposia atau simposium, yaitu suatu acara ilmiah yang dipresentasikan oleh beberapa pembicara yang berkenaan dengan topik-topik pokok yang telah ditentukan oleh panitia. Beberapa simposium biasanya dilakukan bersamaan, maka sering disebut juga sebagai paralel simposium, ya. Yang ketiga ada yang namanya oral free paper atau disebut dengan makalah bebas, yaitu merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada para peserta secara umum untuk menyajikan hasil risetnya atau hasil pengalamannya ya, yang berkaitan dengan topik-topik yang ditentukan oleh panitia. Selanjutnya di poin 4 ada poster session. Nah, ini merupakan makalah bebas yang disajikan biasanya melalui poster. Nah, poster session ini kadang disebut juga sebagai scientific exhibition atau paper ilmiah. Selanjutnya ada conference, yaitu suatu acara ilmiah yang biasanya mengikutsertakan dengan diskusi atau tanya jawab yang biasanya berhubungan dengan suatu permasalahan atau pengembangan. Selanjutnya ada forum. Forum yaitu suatu tempat diskusi yang umumnya dipandu atau dipimpin oleh seorang penulis atau seorang penyaji, ya. Yang ketujuh ada kongres, yaitu suatu acara ilmiah yang banyak mengajak peserta kongresnya untuk berdiskusi atau
bertanya jawab, ya, yang umumnya kegiatan ini atau acara ini biasanya digunakan untuk menunjuk badan legislatif. Ya, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ada bentuk dan layout ruangan rapat seminar. Ya, layout tentunya berkaitan dengan susunan atau tata ruang atau rancangan. Nah, sebelum kita menata suatu ruangan, biasanya kita memerlukan sebuah layout, ya. Layout ini nantinya disesuaikan dengan pesanan dari tamu. Berikut ada beberapa jenis layout ruangan rapat atau seminar. Di antaranya, 1. U-shape style. Ya, kalian lihat ya, Nana gambarnya. Kebanyakan ruangan meeting di Indonesia biasanya didesain dengan menggunakan setting U-shape, yaitu ruang meeting dengan pola bangku dan kursi yang berbentuk seperti huruf U. Sesuai dengan namanya ya, bentuk harus U ya. Ini biasanya digunakan untuk meeting medium dengan kapasitas hingga 20 orang yang memudahkan pembicara untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dari setiap peserta yang ada. Dengan bentuk U-shape juga membuat setiap peserta lebih mudah untuk berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Karena bentuknya dengan konsep terbuka dan memudahkan setiap partisipan untuk berkontribusi. U-shape juga lebih mengedepankan konsep kekeluargaan. Kenapa? Karena meja dan kursinya yang memang sengaja didesain bersebelahan dan berseberangan. Konsep sitting ini biasanya sangat disukai oleh rapat perusahaan atau tim-tim medium, ya. Yang selanjutnya, poin kedua ada classroom style. Ya, kalian lihat gambar ya. Oke. Seperti kalau kalian lihat seperti kembali ke masa sekolah dulu ya. Ruang meeting dengan desain classroom ini memang dibuat dengan meja dan kursi berjajar ke belakang, dengan satu fokus utama menghadap ke pembicara. Meskipun desain classroom ini memang bisa mengakomodir peserta yang lebih banyak dan maksimal, tapi sayangnya model classroom ini tidak bisa mengcover setiap partisipan yang hadir, karena bisa jadi peserta yang duduk paling belakang tidak fokus dan tidak bisa mendengar serta memperhatikan pembicara dengan maksimal karena adanya distraksi dan jarak yang cukup jauh dengan pembicara. Terlebih lagi saat partisipan lain di depannya yang mengganggu. Seluruh partisipan yang lain duduk di belakangnya pasti terdistraksi. Nah, desain classroom ini memang sangat efektif ya untuk
kapasitas peserta yang sampai medium. Namun, jika dilakukan untuk meeting besar, desain classroom ini kurang maksimal. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa menjangkau peserta yang paling belakang. Ya. Selanjutnya, poin ketiga ada theater style. Kalian lihat gambarnya, bentuk dari theater style. Nah, untuk meeting kapasitas besar, theater style lah yang paling sering digunakan dan menjadi alternatif yang paling tepat. Theater style bisa dibilang kurang lebih sama dengan classroom style. Namun, bedanya di bagian tengah para peserta ini disediakan jalanan terbuka yang memisahkan peserta yang duduk di sisi kiri dan sisi kanan. Biasanya theater style ini hanya bisa diaplikasikan di ruangan yang berukuran besar untuk bisa mengakomodir setiap bagiannya. Biasanya juga theater style ini tidak memberikan fasilitas meja, sehingga kurang efektif untuk materi yang membutuhkan banyak catatan. Ya. Nah, karena theater style ini hanya bisa diaplikasikan di tempat yang besar. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sound system, pencahayaan, dan bahkan layar tambahan untuk memudahkan pesertanya yang duduk di bangku paling atas atau paling belakang untuk tetap bisa mengikuti materi dari pembicara tersebut, ya. Sayangnya juga dengan desain theater style ini biasanya interaksi para peserta terbatas dan bahkan sangat minim sekali. Oleh karena itu, hanya terfokus pada pembicaranya saja dan menjadi pendengar pasif, ya. Lanjut, poin keempat ada bangket. Kalian lihat gambar bangket, ya. Nah, bangket ini ya memang jarang ditemukan di Indonesia ya. Umumnya, ruangan meeting yang satu ini biasanya dia bergaya glamor dan juga eksklusif. Karena tidak hanya digunakan sebagai tempat meeting, namun biasanya juga menjadi tempat lunch sekaligus, ya. Desain bangket ini umumnya lebih memakan tempat karena tersedia ruangan kosong yang terbuang di tengah-tengah meja tersebut. Belum lagi jaraknya antara setiap meja pasti dibuat berjarak cukup jauh untuk menjaga privasi satu sama lainnya, ya. Meskipun konsep bangket ini lebih bonding atau memiliki ikatan atau biasa juga disebut lebih akrab, ya. Namun membutuhkan ruangan yang cukup sangat luas, ya. Dan juga harga sewanya yang boleh dikatakan sangat mahal untuk mendapatkan ruangan bangket ini. Ya. Konsep bangket ini biasanya digabung dengan acara besar. Rasanya jarang sekali ada satu meja bundar dalam satu ruangan meeting. Namun, biasanya meja bulat ini tersedia beberapa di satu ruangan besar. Guna memisahkan setiap peserta menjadi satu meja bulat ini adalah membagi setiap divisi, membagi tim diskusi,
ataupun memisahkan perbagian atau perjabatan, ya. Biasanya juga konsep bangket ini langsung dilanjutkan menjadi acara general yang melibatkan setiap pesertanya, mulai dari makan siang, makan malam, atau acara yang lainnya ya. Nah, biasanya kalau acara kantor itu mengundang para petinggi-petinggi perusahaan ya. Pasti konsep bangket yang digunakan. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa kapasitas peserta per meja ini umumnya hanya antara 6 sampai 8 orang, tergantung dengan diameter meja yang disediakan. Nah, lanjut. Poin kelima, ada V-shape. Kalian lihat bentuknya, gambarnya berbentuk seperti huruf F, ya. Wah, cantik sekali bukan? Ya. Dalam tabel setup ini diatur membentuk huruf F ya. Tabel setup semacam ini merupakan salah satu cara untuk memberikan variasi pada ruang acara meeting atau seminar. Nah, penggunaan oblong table, istilahnya oblong table, berguna untuk kenyamanan para peserta meeting atau seminar. Karena meja tersebut relatif lebar ya, kalian lihat, meja tersebut relatif lebar. Keuntungan dari table setup semacam ini adalah semua peserta duduk menghadap ke instruktur dan juga memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada instruktur, ya. Perhatikan gambar. Bentuk ini akan sangat ideal jika jumlah pesertanya relatif sedikit, yaitu di bawah 40 orang, ya. Ya. Oke. Ya. Nah, anak-anak, itu dia berbagai konsep setting yang ada di berbagai ruangan meeting yang wajib kalian ketahui. Sebagian besar ruang meeting tentunya menawarkan konsep setting yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keinginan masing-masing tamu ya. Namun kembali lagi, dengan space atau luas yang tersedia, tidak semua ya konsep setting dapat diaplikasikan di ruang yang terbatas. Oleh karena itu, sangat penting hukumnya untuk mengetahui dan mengerti berbagai konsep tata letak di ruangan meeting dan mempertimbangkan luas ruangan meeting yang akan disewa. Ya. Pastikan juga kapasitas ruangan, kapasitas pesertanya, dan juga settingnya atau tempat duduknya harus disesuaikan dengan baik ya. Selanjutnya yaitu mengenai peralatan dan perlengkapan ruangan rapat ya. Pada dasarnya ada beberapa perlengkapan yang dapat mendukung berjalannya suatu rapat, yaitu diantaranya 1. Whiteboard lengkap dengan spidol dan penghapus. Ya, jelas harus ada papan tulis, harus ada spidol dan ada penghapusnya.
Yang kedua ada flip card lengkap dengan spidolnya, ya. Yang ketiga harus ada LCD atau OHP atau lengkap dengan layarnya, ya. Yang keempat harus ada sound system lengkap dengan mikrofonnya. Yang kelima harus ada map atau tas, ya, yang diperlukan biasanya untuk menempatkan bahan-bahan untuk rapat. Yang keenam harus ada block note dengan bolpennya. Yang ketujuh harus ada name tag untuk para pesertanya. Yang kedelapan harus ada komputer atau laptop yang biasanya dibutuhkan, ya, untuk mengetik saat rapat berlangsung. Ya. Anak-anakku sekalian, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada materi yang kiranya susah untuk dimengerti, mohon untuk ditanyakan agar dapat didiskusikan bersama-sama dengan Ibu. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran housekeeping hari ini. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Ibu tunggu pertanyaannya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Sekian dan terima kasih.